Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam Kilas Kelas. Kilas pengetahuan bagi para pejuang kelas. Tentunya masih bersama dengan channel Bang Hidayat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dukung terus video-video Kilas Kelas agar semakin menarik dan semakin bermanfaat. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait instrumen penelitian. Jadi bagaimana kita membuat instrumen penelitian. Di mana instrumen penelitian ini kita harus memulai dari materi fokus teori, yaitu perangkat teori dan konsep. Instrumen penelitian dalam pembahasan kali ini ialah kita fokus kepada aspek yang ada variabelnya atau aspek variabel, yaitu eksperimen dan non-eksperimen. Jadi nanti di sini akan ada beberapa judul, teman-teman nanti bisa fokus sesuai dengan judul yang digunakan. Dan ada beberapa pedoman kerjanya juga. Baik teman-teman, kita langsung saja membuat instrumen berdasarkan aspek variabel, yaitu eksperimen, non-eksperimen. Untuk membuat instrumen ini, teman-teman, fokus kepada sifat judul terlebih dahulu, di mana sifat judul terbagi menjadi dua, yaitu kedua variabel diukur dengan angket. Artinya, judul yang terdapat dua variabel tersebut diukur dengan angket. Jadi judulnya terdiri dari variabel 1, variabel 2, dan kedua-duanya cukup menggunakan angket untuk mengambil datanya. Sifat yang kedua, satu variabel diukur dengan angket, kita spesifikkan pada komponen 1, dan satu variabel diukur dengan hasil nilai atau tindakan. Kita fokus pada komponen 2, seperti itu. Ya. Jadi, di mana judul terdapat dua variabel. Variabel satunya diukur dengan angket, satu variabel berikutnya diukur dengan hasil nilai atau hasil tindakan. Artinya hasil nilai atau ada tindakan yang memang harus diterapkan. Hasil nilai berarti sudah ada nilai. Nilai itu bisa diambil dari nilai rapor, misalnya nilai yang sudah ada lah intinya ya. Atau kita memberikan soal untuk mendapatkan nilai, seperti itu. Atau tindakan berarti diterapkan untuk mendapatkan nilai juga, seperti itu. Baik, kita masuk ke judul 1. Jadi nanti akan ada beberapa judul yang akan kita bahas berdasarkan sifat dari judul itu sendiri. Pertama adalah judul 1, yaitu hubungan kecerdasan verbal dengan keaktifan belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 9 SMPA. Di sini teman-teman bisa diketahui bahwa kecerdasan verbal linguistik ya, ini kita bisa melihat atau mengukurnya melalui angket. Kemudian variabel kedua atau komponen 2, keaktifan belajar siswa ini kita juga bisa mengukur menggunakan angket. Jadi keduanya ini bisa menggunakan angket, teman-teman. Jadi cukup satu buah angket yang di dalamnya terdapat kecerdasan verbal linguistik dan keaktifan belajar siswa. Tentunya satu angket tetapi dengan pernyataan yang berbeda-beda. Kita fokus ke teori terlebih dahulu. Jadi kita sini ada materi fokus teori. Jadi ini adalah teori-teori yang didapatinya. Ya, teori-teori yang didapatinya seperti ini. Di mana ada dua, yaitu kecerdasan verbal linguistik, ini teorinya. Kemudian
kemudian yang keduanya adalah keaktifan. Keaktifan belajar siswa ini juga teorinya. Ini sudah didapat dan hingga akhirnya kita fokus kepada tabel kerangka konsep saja atau kita sebut dengan kisi-kisi, nantinya akan menjadi sebuah kisi-kisi ini. Nah, aspek yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Ini penelitinya atau para ahlinya Yaomi Hasibuan. Di mana Yaomi Hasibuan ini membahas tentang kecerdasan. Jadi dua orang ya, Yaomi dan Hasibuan. Ya, ini Hasibuan. Dan Hasibuan dan ini Yaomi. Jadi dua orang ya. Ini Yaomi, ini Hasibuan. Nah, di mana kita rangkum di dalam kerangka konsep ini yang nanti akan jadi kisi-kisi. Di mana kecerdasan verbalinguistik berdasarkan Yaomi dengan Hasibuan ini bisa ditinjau dari berkomunikasi, bercerita, mengingat, mencoret atau menulis, permainan kata, dan kegiatan bahasa. Ini setelah digabung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aspek, berarti atau 6 indikator. Setelah ini, silakan teman-teman membuat definisi dari indikator ini. Aspek ini dibuat definisi. Misalnya, berkomunikasi itu apa artinya? Berkomunikasi dengan orang lain. Bercerita itu maksudnya apa? Senang bercerita panjang lebar tentang pengalaman sehari-hari. Seperti itu. Nah, setelah membuatkan definisi, buatkan kata kunci subindikatornya ya. Jadi atau membuat subindikator atau kata kunci. Subindikator ini mengambil dari indikator. Di sini berkomunikasi misalnya. Kecerdasan verbalinguistik orang dalam berkomunikasi apa misalnya? Di sini ada senang berkomunikasi. Kemudian berbahasanya gitu. Terus kalau bercerita senang bercerita. Kemudian mengingat berarti ingatan dan sebagainya. Pak, ini ada indikator 2, sedangkan kalau ini indikatornya 1, subindikatornya 1. Jadi saat yang indikator komunikasi ada 2 subindikator, yang bawahnya bercerita hanya ada 1. Boleh, silakan. Mau 1, 2, 3, 4, silakan. Yang terpenting adalah subindikator ini memfokuskan pada fokus instrumen, yaitu pertanyaan yang akan dibuat dalam bentuk pernyataan di dalam instrumen. Jadi instrumen itu walaupun kita selalu mengatakan mencirikannya kepada pertanyaan ya instrumen, tapi kita membuatnya dalam bentuk pernyataan bukan pertanyaan. Nah, di sini sedang berkomunikasi, berarti komunikasi dengan orang lain, kemudian komunikasi dengan diri sendiri. Ini adalah fokusnya saja, nanti ini akan menjadi pertanyaan. Jadi ini kita isi saja sesuai dengan pertanyaan kita. Atau bisa saja dari senang berkomunikasi ini kita sudah punya pertanyaannya. Nah, tulis saja di sini fokusnya apa kira-kira untuk mengisi. Nah, kalau sudah diisi, kemudian teman-teman lihat ada berapa soalnya. Oh, ada 2. Gitu. Nah, nomor soal dikosongkan dulu tidak masalah. Bisa diisi setelah fokus instrumen ini menjadi soal. Nah, nanti baru diurutkan, baru pindahkan ke sini urutan. Nah, kita anggap ini sudah melalui proses itu, jadi bisa diurutkan. Senang berkomunikasi, kira-kira pertanyaannya apa saja? Buat saja dulu pertanyaannya, tidak apa-apa. Baru tulis fokus instrumennya. Atau dari senang berkomunikasi ini kita tulis arah pertanyaannya kemana. Jadi bisa baik secara satu tadi ataupun cara kedua ya teman-teman. Intinya mempermudah teman-teman saja seperti itu. Tapi kalau saya lebih memudahkan kita setelah membuat subindikator, kita buat fokusnya supaya nanti pertanyaannya tahu. Pertanyaan diarahkannya kemana. Contoh lagi, berbahasa nih. Kira-kira timbulnya pertanyaan ini apa berbahasa dari kecerdasan verbal linguistik. Misalnya penggunaan bahasa, kemudian pelajaran bahasanya gitu bagaimana. Seperti itu. Bercerita. Senang bercerita, komponen atau subindikatornya silakan dibuatkan fokus instrumennya ini ada 3. Berarti ada tulis di sini ada 3.
Ada 4, tulis 4. Seperti mencoret-coret, ini ada 4 item, kita tulis di sini 4. Berarti nanti nomor soalnya juga ada 4 gitu ya. Seperti itu. Kemudian permainan kata, kegiatan bahasa juga sama, lakukan hal yang sama. Ini masing-masing ada 2. Sehingga jumlah dari eh, pertanyaan atau instrumen atau pernyataan dalam instrumen kecerdasan verbal linguistik ini terdapat 18 pernyataan yang dimana nanti akan diisi oleh teman-teman responden ya. Jadi nanti teman-teman tentukan respondennya atau objeknya pada siapa. Nah, itu yang akan disebar. Kemudian karena komponen 2-nya juga termasuk dalam angket, maka buat angket. Keaktifan belajar siswa itu bisa kita lihat dari observasi atau dari pengisian siswa ataupun yang lainnya sebagai responden. Dari Darwansyah dan Hasibuan, kita lihat teorinya. Ini keaktifan belajar siswa dari Darwansyah, kemudian dari Hasibuan. Apa saja di sini teman-teman membuat kerangka teori dan kerangka konsepnya, kemudian fokus kepada kerangka konsepnya. Yang saya ungukan ini adalah hasil dari kerangka konsepnya, sehingga akhirnya menemukan atau membentuklah sebuah tulisan seperti ini, keaktifan bahasa Indonesia. Dari segi apa saja? Tadi si Darwansyah dengan Hasibuan setelah dirangkum, ada dari segi pembelajaran, menulis, berdiskusi, presentase, dan tugas mandiri. Nah, baru setelah itu berikan definisi kembali. Buatlah definisi. Pembelajaran itu bagaimana? Setelahnya baru membuat kata kunci, subindikator. Apa di sini? Misalnya pembelajaran ini kita fokuskan pertanyaannya nanti pada apa pelajaran. Terus respon siswanya. Tuh, ada 2 item sebagai contoh. Dari pelajaran kira-kira akan menjadi fokus instrumennya apa nih yang akan dibuatkan atau yang akan ditanyakan gitu. Pernyataannya apa yang akan diuji kepada responden. Misalnya dari segi pelajaran ini bisa melihat dari membaca pelajaran, mengulangi pelajaran, mendengarkan pelajaran. Jadi ada 3, tulis di sini 3. Setelah tulis 3, nomor soalnya jika memang sudah diruntutkan baru pindahkan. Jadi lanjutkan nomornya 18, 19, 20, 21 kan ada 3. Kemudian dari segi respon, ada berapa? Ada 2 pertanyaan. Bertanya dan menjawab. Tulis nomor soalnya juga. Nah, berikutnya teman-teman, dari indikator yang kedua, yaitu menulis. Ada mencatat, ada ringkasan. Ada 2 subindikator dari indikator menulis atau mencoret ini. Nah, ada mencatat dan ringkasan, masing-masing 1 pertanyaan. Ya tidak apa-apa, silakan aja. Pokoknya bebas di sini. Mau berapa pernyataan fokus instrumennya atau pertanyaan. Mencatat materi pelajaran. Ringkasan membuat rangkuman, misalnya. Tulis satu-satu di sini. Berdiskusi dengan 2 subindikator, masing-masing 2 pertanyaan. Presentasi 1 subindikator dengan 2 pertanyaan. Tugas mandiri ada 2 subindikator dengan 4 pertanyaan, yaitu 2-2. Seperti itu. Nah, ketika dijumlahkan, semuanya ada 35 soal. Atau 35 pernyataan yang dibuat dalam instrumen. Nah, oleh sebab itu kita buatlah instrumen ini berdasarkan dari fokus instrumen. Kita buat dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Kita ambil contoh. Ini instrumen hubungan ya, contohnya instrumen hubungan. Di sini ada kita buat petunjuk angket ya. Petunjuk pengisian angketnya. Ini sudah. Nah, kemudian di sini ada keterangan option jawaban atau pilihan jawaban. Ini yang terpenting teman-teman. Jadi langkah
yang paling kalian siasati adalah option pertanyaan pada instrumen. Ya, option pertanyaan pada instrumen. Di sini ada 4 option: sering sekali atau SS, sering S, jarang sekali JS, tidak pernah TP. Jadi nanti di mana pernyataan-pernyataan yang akan diuji pada responden jawabannya adalah meliputi 4 hal ini. Sebagai contoh, kita lihat di fokus instrumen nomor 1 dan nomor 2. Di sini ada komunikasi dengan orang lain, nomor 2-nya adalah komunikasi dengan diri sendiri. Kita lihat di sini karena tertulis 2 soal di nomor 1 dan nomor 2, kita bisa lihat di sini pertanyaannya adalah, saya suka berkomunikasi atau bercerita dengan teman saya ini. Komunikasi dengan orang lain. Kemudian yang kedua, berkomunikasi dengan diri sendiri. Maka dibuat pernyataannya, saya sering berbicara dengan diri saya sendiri. Nah, nanti responden itu akan menjawab mana yang akan dijawab, apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Bisa melalui checklist, bisa melalui tanda silang, dan sebagainya. Jadi fokus instrumen yang ada di dalam kisi-kisi ini, ya, silakan dituangkan dalam pertanyaan di sini. Terus sampai akhirnya tadi ada 18 ya untuk angket kecerdasan verbal linguistik. Kita lihat. Oh, ada 18. Kemudian kedua adalah komponen kedua, angkat keaktifan belajar. Oh, ternyata sama menggunakannya SS, SJS, TP. Pak, bagaimana kalau misalnya tidak sama? Ya terserah. Yang terpenting adalah optionnya itu tepat. Itu yang paling utama. Karena ini dalam satu file, satu ajuan dan responden, biar lebih efektif dan efisien, kita gabung soal ini sehingga melanjutkan nomor. Dari segi pembelajaran kita lihat, apa tadi segi pembelajaran? Membaca pelajaran, mengulangi pelajaran, mendengarkan. Membaca, mengulangi, mendengarkan dengan ada 3 soal. Berarti 3 soal yang muncul di poin B, di angkat keaktifan ini, 1, 2, 3 ini miliknya poin 1 tadi, indikator yang pertama. Yaitu membaca, berarti membaca di sini, tulis. Saya membaca pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian fokus instrumen yang keduanya apa? Di sini ini ya, mengulangi pelajaran, ketiga mendengarkan. Kedua, mengulangi, di sini saya mengulangi pelajaran yang sudah saya pelajari. Nah, ini sudah masuk. Ketiga tadi mendengarkan. Saya mendengarkan guru ketika guru. Nah, seperti itu teman. Dibuat ini pertanyaan dalam bentuk pernyataan. Kemudian lanjutkan sampai terakhir. Kita lihat yang paling terakhir, fokus instrumen tentang apa? Sumber belajar, dari menggunakan sumber dalam menyelesaikan tugas, bertanya teman. Jadi sumbernya melalui teman gitu ya. Kita lihat nomor 3435. Saya menggunakan sumber yang berkaitan dengan materi saat berdiskusi. Ini yang terakhir, bertanya kepada teman. Saya berusaha bertanya kepada teman saya yang sudah paham, apabila saya mengalami kesulitan. Jadi seperti itu. Nah, inilah teman-teman, angketnya sudah jadi dari satu judul, yaitu judulnya tentang angket hubungan kecerdasan verbal linguistik dengan keaktifan belajar. Ini merupakan judul 1. Ya, ini dari judul 1. Di mana kedua variabelnya sifatnya adalah diukur dengan angka. Judul 1 dengan menggunakan kata hubungan. Di mana dimulai dari kerangka teori, ya, dari teori dulu, masing-masing komponen dengan teorinya masing-masing. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam tabel analisis, tabel kisi-kisi. Ya, tabel kisi-kisi kemudian dikaitkan di sini sesuai dengan judul instrumennya.
Tadi sudah terdapat 35 instrumen. Sekarang masuk ke judul kedua. Kita lihat masih dalam pembahasan kedua, judul kedua variabel diukur dengan angka. Jadi kita kembali ke tadi supaya tepat ya. Jadi ini contoh yang bagian judul keduanya variabel diukur dengan angket, ini contohnya. Seperti itu. Kita lanjut ke judul 2. Judul 2 yang masih sama ya, sifatnya yaitu kedua variabel diukur dengan angket tapi menggunakan kata pengaruh. Misalnya pengaruh penggunaan YouTube vlog atau penggunaan vlog ya, vlog dalam YouTube, maksudnya seperti itu. Nah, ini komponen satu atau variabel satunya ini dibuat dalam bentuk angket terhadap keterampilan berretorika pada komunitas channel YouTube apa. Nah, untuk keduanya ini juga bisa melalui angket. Keterampilan berretorika ini bisa melalui angket. Jadi keduanya bisa menggunakan angket, tetapi dimulai dengan judul pengaruh, berarti eksperimen. Kalau judul satu tadi adalah hubungan, non eksperimen. Baik, kita fokuskan kepada penggunaan YouTube vlog. Apa saja yang dibahas, misalnya ada konten dan sebagainya ya, ini yang saya ungukan ini akan masuk ke dalam tabel kerangka konsep yang sudah ada, yang sudah dipilih sebelumnya. Jadi dari menurut Kuncoro, Hidayanto ya, Wahyudi, terus masuk ke sini kerangka konsep yang nanti akan menjadi kisi-kisi instrumen. Kemudian penggunaan YouTube vlognya dari Kuncoro, Putri, Pradita, ini ada 3, Ardianto dan Irwansyah ada 5, berarti ada 5 penulis atau para ahli. Di mana penggunaan YouTube ini fokuskan kepada pertama adalah konten, indikatornya. Konten, jadi vlog ini bisa dilihat dari kontennya. Kedua dari perangkatnya, karena penggunaan vlog dalam YouTube atau membuat video vlog ya. 3 dari konsumennya, konsumen kontennya, jadi konsumennya ini, penikmatnya, seperti itu. Kemudian kita bahas dari penggunaan vlog YouTube dari indikator konten. Kita berikan definisi terlebih dahulu. Misalnya kontennya itu adalah isinya, isi yang tepat dan menarik. Nah, kata kunci dari konten ini apa yang kita bisa lihat? Pertama adalah vlog. Ya, untuk membuat fokus instrumen. Nah, dari vlog ini apa yang kira-kira kita tanyakan? Sekali lagi rumusnya adalah cara satu, teman-teman bisa menggunakan cara yang ini. Setelah subindikator, fokus pada fokus instrumen. Kira-kira apa yang akan dibahas dari vlog ini, kita tulis terlebih dahulu fokusnya, misalnya memiliki video yang tayang. Barulah dibuat pertanyaannya dalam bentuk pernyataan. Atau cara yang kedua, dari vlog ini, dari subindikator ini yang sudah diketahui bahwa itu vlog adalah, mungkin teman-teman membuat pertanyaan dulu tentang vlog. Baru setelah itu bisa diisi berdasarkan fokusnya. Nah, keduanya silakan saja dengan cara yang berbeda tersebut, silakan teman-teman gunakan. Intinya adalah untuk menemukan atau menentukan pertanyaan dalam bentuk pernyataan dalam instrumen. Dari konten ini selain vlog ada juga materi, di mana materi ini fokusnya ada 4 ya, ada 4 pertanyaan, maka tulis 4 pertanyaan di sini. Isi vlog yang bermanfaat, isi vlog yang disukai, isi materi yang tepat dan menarik, kemudian ada data yang akurat. Terus penguatan materi. Jadi konten ini ada 3 ya, vlog, materi, dan penguatan materi dengan menghasilkan 6 pertanyaan. Kemudian dari Hardianto dan Irwansyah ada perangkat dan konsumen, ada 2 indikator. Kemudian dibuat dengan subindikator dengan 2 pertanyaan. Jadi totalnya adalah 8 pertanyaan. Berikutnya yaitu komponen 2, yaitu keterampilan berretorika. Jadi teman-teman, judul Anda pastikan dulu sifatnya kemana.
Karena ini YouTube atau vlog ini arahnya kepada bisa dalam bentuk angket. Kemudian keterampilan berretorika juga bisa dalam bentuk angket. Misalnya silakan. Tapi jika ingin aplikasi tindakan juga silakan. Berarti intinya adalah berretorika, ya berretorika. Silakan. Berarti berretorika itu misalnya dalam debat, misal terhadap keterampilan debat, gitu seperti itu. Fokusnya atau pembatasan dari berretorikanya itu adalah debat. Tetapi di sini saya menyatakan bahwa keterampilan berretorika ini bisa menggunakan angket. Jadi keduanya menggunakan angket, maka di kisi-kisinya atau di tabel kerangka konsep ini kita akan membuat angket dari keterampilan berretorika. Menurut Hidayanto dan Irwansyah dan Wahyudi. Ada beberapa indikator seperti pembuatan fenomena vloggingnya, subjek, dan angka. Jadi ada 4 nih. Kita fokuskan setelah membuat definisi, kita fokuskan kepada subindikator dari indikator. Pembuatan, jadi pas saat peliputannya nih ya, pembuatan vlognya dengan menggunakan keterampilan berretorika ini. Misalnya kita lihat dari bahasanya atau kebahasaannya, apa sih yang akan ditanyakan kepada responden. Maka pun muncul fokus instrumen, yaitu kemampuan berretorika yang handal, latihan, penggunaan bahasa Indonesia, menggunakan strategi, ya, strategi berbicara, memperhatikan penggunaan kata-kata yang menarik. Nah, ini ada 5 pertanyaan. Lanjutkan terus ke fenomena retorika, ada 3 pertanyaan. Kemudian di dalam penjelasan ada 2 fenomena, di pelaksanaan retorikanya juga ada 2 pernyataan. Jadi semuanya total ada 20 pertanyaan. Nah, minimal 20 pertanyaan sudah cukup. Ini sudah mewakili. Setelah itu barulah buat instrumen sesungguhnya karena untuk menentukan nomor soal ini baru bisa diisi ya. Atau silakan teman-teman kosongkan dulu juga tidak apa-apa, setelah instrumennya sudah jadi baru diisi. Seperti itu. Atau teman-teman tentukan dulu juga tidak ada masalah. Jadi bebas saja ya. Nah, ini contohnya dari instrumen pengaruh, instrumen penelitian. Ini petunjuk angketnya sama menggunakan SS, sering sekali, sering, jarang sekali, tidak pernah. Dengan membuat 20 pertanyaan. Ini ada 20 pertanyaan, 8 dari angket YouTube atau vlog, 12 dari pertanyaan angket keterampilan berretorika digabung, penomorannya disambung ya, sehingga jadi 20 soal. Seperti biasa rumusnya adalah pertanyaan ini diambil dari fokus instrumen ini. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan dari judul kedua, yang dimana sifatnya adalah keduanya sama-sama diukur dengan angket. Kemudian kita masuk ke judul berikutnya, yaitu dimana sifatnya adalah satu variabel diukur dengan angket, satu variabel diukur dengan nilai atau tindakan. Atau komponen duanya sesuatu yang harus dilakukan, bukan ditanyakan kepada responden. Artinya diberikan perilakuan. Kemudian judulnya adalah judul 3 ini, hubungan antara kesehatan mental dan motivasi belajar. Jadi ada variabel satunya terdiri dari 2 komponen ya, kesehatan satu dan kesehatan mental dan motivasi belajar. Komponen duanya atau variabel duanya tentang hasil belajar mata kuliah bahasa Indonesia atau pengaruh kesehatan mental dan motivasi belajar dalam hasil belajar mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi ini baik judulnya hubungan maupun pengaruh sama posisinya. Jadi satu variabel diukur dengan angket, satu variabel diukur dengan tindakan. Fokus kesehatan mental dan motivasi belajar menggunakan angket. Hasil belajar mata kuliah bahasa Indonesia menggunakan indikator penilaian, apakah sesuatu yang sudah dinilai atau yang akan dilakukan. Kita lihat di penjelasan di bawah ini. Kita mulai dari kerangka teori dulu ya, seperti biasa kita cari teorinya sehingga akhirnya
kita masuk juga dari hasil belajarnya. Nah, di mana hasil belajar ini bisa ngambil dari nilai mata kuliah. Karena tadi nilai mata kuliah kan hasil belajar mata kuliah bahasa Indonesia. Berarti bisa mengambil nilai mata kuliahnya. Atau bisa ngambil dari tes atau non-tes yang akan dilakukan. Tes berarti soal, non-tes berarti perlakuan atau tindakan tadi. Satu materi yang dites. Jadi hasil tes kita fokuskan ke materi yang dites, itu bisa bentuknya pilihan ganda atau uraian atau esai. Di mana dibuatlah kisi-kisi indikator penilaiannya. Kemudian satu materi non-tes. Misalnya ada non-tes yang kita fokus ke non-tes. Berarti ada praktik atau keterampilan tadi yang ingin diterapkan. Tapi tetap kita membuat juga kisi-kisi atau indikator penilaiannya. Seperti itu. Kita ambil contoh di sini membaca pemahaman. Misalnya kita cari teorinya, yaitu indikator penilaiannya apa saja, ada literal, interpretasi, kritis, kreatif, dan sebagainya. Ini untuk mengukur membaca pemahaman. Nah, kemudian didapatlah tes uraian. Nah, jadi dibuatnya dalam soal tes esai gitu ya, atau uraian. Maka di sini ada pemahaman literal, interpretasi, membaca kreatif, dari segi subindikatornya kita buat, tempat, waktu, sebab, penanggulangan, angka-angka. Nah, ini buat butir soal, nomor soal, dan bobot. Karena ada indikator penilaian. Jadi pertanyaannya adalah ini. Kita lihat di sini tempat, berarti ya di mana kejadian. Waktu, kapan waktunya gitu. Kedua, sebab, jelaskan penyebabnya. Penanggulangan sebagai bentuk membaca kritis. Bagaimana penanggulangannya? Pertanyaan seperti itu. Terakhir adalah membaca kreatif dengan mengemukakan langkah-langkah. Menurut Anda langkah-langkah apa? Jadi di sini adalah soal uraiannya. Seperti itu. Kalau non-tes, misalnya kita ambil adalah praktik menulis karya ilmiah. Jadi untuk mengukur hasil belajar mata kuliah bahasa Indonesia ada dua, tes dan non-tes. Tesnya tadi membaca pemahaman dengan soal uraian, non-tesnya adalah praktik atau keterampilan dengan menggunakan, misalnya mahasiswa membuat karya tulis ilmiah baru dinilai, seperti itu. Nah, disebut dengan non-tes. Maka dibuat organisasi penilaiannya atau indikator penilaian, tetap harus dicari nih indikator penilaiannya. Apa indikator penilaian ini sudah jadi, yaitu ada organisasi ide dengan subindikatornya, logis dan akurat, organisasi isi, terus sampai ejaan. Terakhir dengan tanda baca di mana bobotnya masing-masing adalah 10. Kalau sudah ini, baru kita masuklah ke dalam kerangka konsep tadi, kisi-kisi, untuk menentukan kesehatan mental dan motivasi belajar untuk komponen satunya. Jadi komponen satunya ada dua, kesehatan mental dan motivasi belajar. Kita buat sama seperti tadi, indikatornya apa saja, kemudian definisinya apa saja, kemudian kata kuncinya apa saja, kemudian dibuatlah pertanyaan, fokus instrumen. Di sini satu-satu semua ya teman-teman, sehingga akhirnya menghasilkan di mana hasil belajarnya juga di sini ditulis nilai ya, nilai misalnya yang diambil adalah nilai soal uraian atau esai. Maka dijadikanlah sebuah instrumen. Angket kesehatan mental, ini pertanyaannya dari segi apa saja, kreativitas, psikologi, disiplin. Nah, setelah itu selesai 20 soal untuk komponen 1. Kemudian berikutnya adalah hasil belajar siswanya diukur dengan nilai akhir yang diperoleh dalam mata kuliah bahasa Indonesia pada semester lalu. Berapa nilainya? Ini bisa diisi nih di dalam respondennya. Mereka suruh ngisi berapa? 75, 20. Atau Anda dapatkan hasil atau nilai mahasiswa tersebut kepada akademik atau dosen yang bersangkutan. Berarti minta nih ke dosennya nilai ini. Jadi nilainya diisi kalau khawatir ada mahasiswa yang tidak mengisi. Atau buat soal saja, tadi tes ya, tes atau non tes. Di sini di mana nanti dinilai hasilnya untuk mengukur variabel hasil belajar dengan indikator penilaian. Seperti itu teman-teman untuk mengukur komponen 2-nya. Jadi saya tekankan kembali teman-teman dalam membuat instrumen penelitian dari aspek variabel eksperimen, non-eksperimen, atau dari studi kasus survei, kita harus mampu memastikan juga ya terkait mengenai sifat judulnya. Di mana
Sifat judul bisa saja kedua variabelnya dapat diukur melalui angket. Atau satu variabelnya diukur dengan angket, atau kita sebut komponen satunya diukur dengan angket, dan satu variabel lagi diukur dengan hasil nilai atau tindakan, komponen duanya. Jadi kita melihat mengukur pada judul, hubungan kecerdasan verbal linguistik. Jadi kecerdasan verbal linguistik itu nggak bisa kita ukur secara operasional. Mungkin teman-teman bisa diberikan dengan pertanyaan sejauh mana mereka menguasai ini. Keaktifan belajar memang bisa dilihat secara langsung, ya, melalui observasi. Dapat juga kita ukur melalui hasil dari mereka sendiri melalui angket, ya, artinya hasil dari pemahaman mereka sendiri. Bagaimana mereka selama ini menjalani proses pembelajaran secara keaktifannya seperti itu. Jadi tentukan. Jadi teman-teman yang harus menentukan sifat judul dari judul kalian sendiri. Jadi dari judul itulah akan mempengaruhi gaya kerja sebuah judul, yaitu membuat instrumen penelitian. Kemudian dalam instrumen penelitiannya juga jangan lupa dibuat dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Sesuaikan dengan subindikatornya. Jadi dibuat dulu subindikatornya. Senang berkomunikasi ada berapa pertanyaan, di sini berkomunikasi ada 4 pertanyaan, ya berarti dibuat 4 pertanyaan. Kemudian ini adalah yang variabel keduanya tidak diukur dengan angka, tetapi melalui tindakan atau hasil nilai. Ditulis hasil belajar mata kuliah bahasa Indonesia, nilai yang diperolehnya dari mana gitu. Di akhir, nilai akhir diisi oleh responden bisa. Nah, di sini diminta nilai responden yang diisi nih, yang mengisi nilai responden, maka dibuat pertanyaannya. Nih, di sini nih, nilai akhir yang diperoleh dalam mata kuliah bahasa Indonesia berarti pada semester lalu, berarti ini mahasiswanya sudah mengikuti, sudah pernah mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia. Maka tulis di sini. Nanti ini adalah untuk jawab, misal jawabnya 75 ya, kalian data 75. Seperti itu. Nah, prediksi Anda dapatkan hasil nilai mahasiswa tersebut kepada akademik atau dosen. Jadi kalau misalnya ini dikira kurang efektif, silakan teman-teman minta nilainya di akademik atau di dosen bersangkutan. Atau buat soal sajalah, kemudian responden suruh ngisi. Silakan, baik tes maupun not tes. Tes dalam bentuk pilihan ganda atau esai. Kalau non tes bisa dalam bentuk produk atau keterampilan, misalnya karya tulis ilmiah seperti itu. Kemudian dinilai dan hasilnya adalah sebagai hasil belajar dengan indikator penilaian. Seperti itu teman-teman.